bahwa sudah banyak sekolah melakukan pungutan atau sumbangan yang besar mewarnai PPDB tahun ajaran 2022. Jumlahnya bervariatif mulai dari 3 juta sampai dengan 5 juta. Biasanya modus sekolah-sekolah dalam meminta sumbangan kebanyakan untuk perlengkapan sekolah, seperti baju seragam, sumbangan bulanan, atau sumbangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran pendidikan 2022-2023 mulai dari satuan pendidikan jenjang TK atau setingkat Raudatul Atfal sampai dengan satuan pendidikan jenjang sekolah menengah atas atau SMA atau setingkat Madrasah Aliyah telah usai. Tinggal sekarang para orang tua calon siswa disibukkan oleh berbagai sumbangan tetek bengek yang harus dibayar di sekolah, di mana anaknya diterima bersekolah. Memang persoalan sumbangan tetap menjadi tradisi dalam PPDB setiap tahunnya, bahwa sudah banyak sekolah melakukan pungutan atau sumbangan yang besar mewarnai PPDB tahun ajaran 2022. Jumlahnya bervariatif mulai dari 3 juta sampai dengan 5 juta. Untuk apa sumbangan tersebut? Biasanya modus sekolah-sekolah dalam meminta sumbangan kebanyakan untuk perlengkapan sekolah, seperti baju seragam, sumbangan bulanan, atau sumbangan lainnya. Baju seragam ini umumnya pihak sekolah sudah bekerja sama dengan beberapa pemasok barang dengan dalih bekerja sama dengan pihak koperasi sekolah. Biasanya pihak sekolah dalam tanda kutip membuat kesepakatan dengan para orang tua siswa. Intinya harus setuju dengan program yang sudah diprogramkan pihak sekolah, bahwa kesepakatan sumbangan tersebut dibuat untuk menghindari jeratan hukum. Padahal sudah banyak kasus sumbangan sekolah tersebut merupakan salah satu bentuk pidana, yaitu pungli. Mau tidak mau orang tua siswa harus tunduk dengan kesepakatan sepihak yang dibuat pihak sekolah tersebut. Para orang tua banyak berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri. Asumsinya dapat sekolah dengan gratis, meski kenyataannya tidak gratis. Karena bersekolah di sekolah negeri pun tetap berhadapan dengan yang namanya sumbangan. Oke, kita balik ke soal pendidikan gratis yang didanai pemerintah merupakan program wajib belajar 12 tahun. Salah satu sumber dana pendidikan gratis yaitu dana bantuan operasional sekolah atau lebih dikenal dengan nama BOS dan dana pendamping dari pemerintah daerah setempat. Besarnya dana BOS, banyak para guru berlomba-lomba ingin menjadi kepala sekolah. Dan ini kabarnya selain harus memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi kepala sekolah itu tidak gratis. Mencari jabatan kepala sekolah itu sudah masuk ranah dan campur tangan politis. Harus ada kedekatan dengan orang atas, baik politisi, pejabat, sampai ada aroma tidak sedap, yaitu menyetor sejumlah uang dan lain sebagainya. Namun ada juga yang ditunjuk dan dipromosikan menjadi kepala sekolah, namun ia tidak mau. Mengapa? Jawabannya sederhana, cari aman. Karena menurutnya selain memimpin sekolah, kepala sekolah itu sekarang menjadi jabatan strategis, diantaranya mengelola dana pendidikan, yaitu dana BOS. Ia khawatir karena tidak sedikit sekarang ini kepala sekolah masuk penjara gegara terlibat penyelewengan pengelolaan dana BOS. Menurutnya lebih baik menjadi guru biasa, tidak ada beban. Namun banyak juga yang justru berniat menjadi kepala sekolah karena ini ladang korupsi. Peluangnya cukup besar karena hanya kepala sekolahlah yang punya wewenang penuh dalam mengelola dana BOS. Perlu diketahui, ini adalah kenyataan bahwa hanya ada dua pihak yang mengetahui detail pengelolaan dana BOS di sekolah,
yaitu kepala sekolah dan Tuhan. Maka dari itu, yang paling banyak kasus berujung ke penjara dalam penyelewengan dana BOS adalah kepala sekolah. Diakui atau tidak bahwa pengelolaan dana BOS itu tertutup sekali penggunaannya. Apalagi ketika ada yang bertanya, dan yang bertanya itu adalah orang tua siswa atau tidak terkecuali guru serta wakil kepala sekolah pun. Pertanyaan itu muncul dikala mengapa masih ada pungutan sekolah dan berapa anggaran pembelian buku pelajaran. Bahwa pertanyaan tersebut alamatlah pasti sama sekali sering tidak terjawab. Sebaliknya, orang tua siswa dan guru justru mendapat ancaman jika terus bertanya mengenai pengelolaan dana BOS, dari kasus anak yang dikeluarkan sekolah sampai kenaikan pangkat guru terhambat. Itu yang dikhawatirkan mereka. Apakah ini ladang korupsi baru di dunia pendidikan? Dari kasus-kasus yang berkembang, Kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru dalam penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi ditransfer ke kas APBD, selanjutnya ke rekening sekolah. Kemendiknas beralasan mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada lagi penyelewengan. Nah, mungkinkah itu? Atau sebaliknya, dana BOS lambat ditransfer, dipotong, dipakai pemerintah daerah untuk kegiatan lain, atau malah memunculkan penyelewengan dengan modus baru. Terus, apakah dengan dibuatnya mekanisme ini, korupsi dana BOS akan berhenti? Tentu jawabannya tidak. Karena tidak menutup kemungkinan bakal ada modus baru yang akan bermain soal penyaluran dana BOS. Bila disalurkan melalui APBD, bisa jadi akan mengaburkan nilai dana pendamping daerah yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Penyaluran dana melalui APBD juga tidak menutup kemungkinan akan ada campur tangan dan permainan pihak politisi daerah. Tadinya hanya kepala sekolah dan Tuhan yang tahu, namun justru dikhawatirkan pihak pemerintah daerah, politisi juga akan ikut bermain dan berkolusi dalam pengelolaan dana BOS. Bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai dengan mekanisme APBD secara tidak langsung mengundang keterlibatan birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana BOS. Konsekuensinya, sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi. Sekolah harus rela membayar sejumlah uang muka ataupun pemotongan dana sebagai syarat pencairan dana BOS. Kepala sekolah dan guru juga harus loyal pada kepentingan politisi lokal ketika musim pilkada. Dengan demikian, praktik korupsi dana BOS akan semakin marak karena aktor yang terlibat dalam penyaluran akan semakin banyak. Dana BOS tersebut sangat besar. Tidak ada alasan kalau sekolah penerima dana BOS itu masih kekurangan dana operasional pendidikan sehingga memungut sumbangan belajar setiap bulannya. Dan tidak ada alasan juga para guru malas mendidik siswa karena para guru itu sendiri sudah mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan juga mendapat dana tunjangan sertifikasi. Maka dari itu, apabila ada kinerja yang tidak baik terhadap sekolah dalam mendidik siswa, para orang tua siswa yang sudah menjadi warga sekolah dapat melakukan kritik yang baik. Berikut jumlah alokasi dana BOS tahun 2022 per siswa per tahun pada masing-masing satuan pendidikan. Pertama, Satuan Pendidikan Jenjang TK atau setingkat Raudatul Atfal atau RA sebesar Rp600.000 per siswa per tahun. Kedua, Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar atau SD atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah atau MI sebesar Rp900.000 per siswa per tahun. Ketiga, Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama atau SMP atau setingkat Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp1.100.000 per siswa per tahun. Keempat, Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA atau setingkat Madrasah Aliyah atau MA sebesar
Rp1.500.000 per siswa per tahun. Bahwa kebijakan BOS tahun 2022 sebagai hasil evaluasi BOS pada tahun sebelumnya, ketentuan mengenai kebijakan dana BOS tahun 2022 ini tercantum dalam Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 mengenai petunjuk teknis pengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan. Perlu diketahui ada beberapa kebijakan dana BOS tahun 2022. Yang pertama, ada dana BOS reguler, yaitu program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dak non-fisik. Tujuannya adalah untuk membantu biaya operasional sekolah. Dan yang kedua ada BOS kinerja. Selain ada dak non-fisik berupa BOS, pemerintah daerah juga ikut berkontribusi. Ada yang mengistilahkan BOSDA dan ada yang mengistilahkan BOT untuk membantu mendampingi dana BOS ini. Seperti di Provinsi Sumatera Selatan ada istilah dana bantuan provinsi, yaitu dana pendidikan gratis. Dana dari pemerintah daerah ini bukan kebijakan atau perjuangan gubernur, namun ini sudah menjadi ketentuan dalam pemanfaatan dana pusat atau APBN di bidang pendidikan, di mana pemerintah daerah harus mengeluarkan dana pendamping dari APBD untuk pemanfaatan program yang sama. Jadi selain dana BOS, ada dana pendidikan gratis dari masing-masing pemerintah daerah. Dari yang saya sampaikan tersebut, berarti dana pendidikan yang bersumber dari dana BOS sangat besar, bukan? Kita ambil contoh untuk di Provinsi Sumatera Selatan, BOS pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA atau setingkat Madrasah Aliyah atau MA sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun. Kemudian ditambah dana pendidikan gratis dari pemerintah daerah sebesar Rp700.000 per siswa per tahun. Jadi dalam satu tahunnya biaya pendidikan per siswa sebesar Rp2.200.000. Artinya selama 12 bulan dalam satu tahun dipotong libur 1 bulan, maka anggaran per siswa tersebut dalam satu bulannya yaitu sebesar Rp200.000. Persoalannya, seluruh sekolah negeri tersebut masih memungut sumbangan dari orang tua siswa per bulannya di atas Rp50.000 sampai dengan Rp250.000, bahkan ada yang lebih dari itu per bulannya. Memang tidak semua siswa menyumbang. Pengecualian ini berlaku pada siswa dari keluarga tidak mampu, tidak diharuskan menyumbang. Bila kita kalikan dana BOS yang pasti di luar sumbangan orang tua siswa, misal dengan jumlah siswa 1.000, maka dalam per bulannya operasional sekolah tersebut Rp200.000 dikalikan dengan 1.000 siswa, yaitu sebesar Rp200 juta per bulan. Nah, dana Rp200 juta per bulan itu untuk apa? Ya, secara teori tentu penggunaannya sesuai dengan juklak dan juknis penggunaan dana BOS sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 mengenai petunjuk teknis pengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan. Namun secara teknis, karena semua pengelola adalah wewenang kepala sekolah, ya kepala sekolah yang ngatur kok. Belum lagi dana sumbangan dari orang tua, jawabannya sama. Kepala sekolah kok yang ngatur. Di tahun 2022 ini, dana BOS sudah ditetapkan untuk 217.620 sekolah di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dengan nilai anggaran Rp51,6 triliun. Nah, dana ini berbasis pada cut-off 31 Agustus 2021 untuk satu tahun anggaran 2022. Memang harus diakui masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pencairan dana oleh tim manajemen BOS daerah. Akibatnya,
Kepala sekolah harus mencari berbagai sumber pinjaman untuk mengatasi keterlambatan itu. Bahkan ada yang meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi. Nah, untuk menutupi biaya ini, langkah kepala sekolah tidak lain yaitu dengan memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan setiap triwulan kepada tim manajemen BOS daerah. Ini mudah kok, karena kwitansi kosong dan stempel toko mudah didapat. Biasanya kepala sekolah memiliki berbagai kwitansi kosong dan stempel dari beragam toko. Kepala sekolah dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan bukti pembayaran sesuai dengan panduan dana BOS, seakan-akan tidak melanggar prosedur. Tidaklah mengherankan apabila praktik curang dengan mudah terungkap oleh lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Mereka itu ibarat berburu di kebun binatang. BPK ataupun BPKP dengan mudah membidik dan menangkap buruan. BPK ataupun BPKP dengan mudah menemukan penyelewengan dana BOS di sekolah. Sebagai contoh misalnya, BPK Perwakilan Jakarta menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS tahun 2007-2009, sebesar 5,7 miliar rupiah di 7 sekolah di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi surat perintah jalan atau SPJ dengan kwitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ. Contoh manipulasi antara lain kwitansi percetakan soal ujian sekolah di bengkel AC mobil oleh SDN 12 RSBI Rawamangun. SPJ dana BOS sekolah ini ternyata menggunakan materai yang belum berlaku. Bahkan lebih parahnya lagi, BPK tidak menemukan adanya SPJ dana BOS tahun 2008 karena hilang tak tentu rimbanya. Berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester 1 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang 28 miliar rupiah. Penyimpangan terjadi pada 2054 atau 63,5% dari total sampel sekolah itu. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai 13,6 juta rupiah. Penyimpangan dana BOS yang terungkap antara lain dalam bentuk pemberian bantuan transportasi ke luar negeri, biaya sumbangan PGRI, dan insentif guru PNS. Periode 2004-2009, Kejaksaan dan Kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang 12,8 miliar rupiah. Selain itu, sebanyak 33 saksi yang terdiri dari kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan pegawai dinas pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian juga beberapa kasus yang terungkap dan sudah diadili di pengadilan dan dihukum penjara dalam beberapa tahun belakangan ini. Para kepala sekolah yang terjerat hukum tersebut modus dan kasusnya sama, yaitu korupsi dana BOS. Bahwa kurangnya partisipasi dan transparansi publik salah satu penyebab utama maraknya penyelewengan dan pengelolaan dana BOS. Karena pengelolaan dana BOS selama ini mutlak dalam kendali kepala sekolah tanpa keterlibatan warga sekolah seperti orang tua siswa, komite sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah. Namun sayangnya, partisipasi warga sekolah dibatasi hanya dalam urusan pembayaran uang sekolah atau sumbangan uang sekolah. Di luar urusan tersebut, warga sekolah tidak boleh ikut campur. Nah, disinilah pemahaman pihak sekolah dan dinas pendidikan atas partisipasi publik ini perlu diluruskan. Partisipasi publik merupakan syarat mutlak untuk menekan kebocoran dana pendidikan. Partisipasi publik harus senantiasa dimunculkan, bahkan dilembagakan, sampai pada tingkat pengambilan keputusan kebijakan strategis sekolah. Warga sekolah seharusnya berperan menentukan kondisi masa depan sekolah 5 atau 10 tahun mendatang.
Oleh karena itu, mereka juga didorong untuk terlibat merumuskan kebijakan sekolah mulai dari perencanaan, pengalokasian, sampai pengelolaan anggaran sekolah. Lebih dari itu, warga sekolah dapat mencermati pengelolaan dana sekolah lebih dalam. Warga sekolah dapat melihat seluruh dokumen, pencatatan, dan pelaporan keuangan sekolah. Hal ini dimungkinkan karena Komisi Informasi Pusat telah memutuskan bahwa dokumen SPJ dana BOS adalah dokumen terbuka sepanjang telah diperiksa oleh lembaga pemeriksa dan disampaikan kepada lembaga perwakilan. Publik terutama warga sekolah dapat memanfaatkan putusan ini guna mendapatkan informasi pengelolaan dana sekolah. Mereka juga dapat menggunakan putusan ini untuk menilai apakah penggunaan dana sekolah sudah wajar atau tidak. Bahwa partisipasi dan keterbukaan informasi publik akan menguntungkan sekolah. Selain dapat menekan kebocoran anggaran, pihak sekolah juga dapat mengajak orang tua siswa untuk menghimpun dan mengerahkan sumber daya untuk menutupi kekurangan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang jujur dalam pengelolaan dana sekolah dengan mudah meraih simpati orang tua siswa. Segala kekurangan sekolah, terutama dana pendidikan, akan mudah diatasi karena warga sekolah dengan ikhlas akan mencari dana itu pada pemerintah, swasta, atau mereka sendiri. Mereka pasti menginginkan sekolah yang jujur dan terbaik bagi anak-anak mereka. Dengan saya, Karl Turo. See you again.